Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini, saya akan membahas dampak psikologis pembelajaran jarak jauh terhadap siswa. Selamat menyaksikan. Penerapan pembelajaran jarak jauh disebut juga dengan daring ataupun tatap muka di era formal baru pendidikan memiliki implikasi terhadap siswa. Dengan ini, perlunya dukungan dari orang tua, guru, sesama teman sepergaulan agar siswa tidak merasa terbebani dan stres. Metode daring dilakukan dengan menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Learning, dan lainnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Namun, pembelajaran jarak jauh menjadikan proses pembelajaran tidak efektif karena adanya hambatan-hambatan seperti tidak adanya sarana prasarana, sulitnya jangkauan jaringan internet, banyaknya tugas yang menumpuk dan waktu deadline yang sangat singkat, serta kurangnya respon dari siswa. Dapat kita lihat sulitnya jangkauan jaringan internet di setiap provinsi, terutama yang tinggal di pelosok pedesaan. Dapat kita lihat ini kekuatan sinyal internet di Indonesia itu hanya beberapa persen saja yang memiliki sinyal bagus ataupun lancar, sedangkan sebagian lagi itu sangat buruk atau sulit sekali menjangkau jaringan internet. Seperti di gambar ini ada 31,8% itu 4G Lite ya, bisa dikatakan itu bagus dan lancar untuk kita, namun terkadang sulit juga menjangkaunya, apalagi seperti yang tinggal di desa-desa itu kadang ada yang 4G Lite namun dianya itu kekuatannya hanya 1, jadi itu tidak memungkinkan sekali untuk melakukan internet seperti di media sosial seperti WhatsApp ataupun dan yang lainnya. Kemudian ada 40,3% itu 3G. Nah, itu juga meskipun ada sinyalnya beberapa batang, namun tidak menjamin itu sinyalnya bagus. Kemudian ada 11,6% itu 2G dan 16,3% itu sinyalnya memang tidak ada sama sekali. Nah, itu yang mengkhawatirkan, apalagi di zaman kita yang serba social distancing ini, kemungkinan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pembelajaran. Di sini juga ada presentasi di setiap provinsi di perdesaan bagaimana kondisi sinyal yang ada di sana. Urutan pertama yaitu ada di Provinsi Papua, itu 81,3%, itu sinyalnya memang sangat-sangat sulit untuk dijangkau. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Papua itu adalah provinsi yang pendidikannya sangat minim. Mungkin salah satunya ya karena jaringan internet di sana itu sangat sulit. Jadi kita sebagai tinggal yang di desa Papua itu tertinggal oleh informasi-informasi yang ada di media sosial. Namun pada era sekarang ini, alhamdulillah Papua sudah semakin membaik karena dibantu oleh pemerintahan, seperti diberi sarana dan prasarana, mungkin jaringan internet yang bagus mungkin sudah ada di sana, yang pastinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian di posisi kedua yaitu ada Papua Barat, itu 68,7%, lalu Maluku ada 58,2%, Kalimantan Utara itu 49,4%, lalu ada Maluku Utara yaitu 46,6%, ada Kalimantan Barat 39,9%, lalu ada Sulawesi Barat 39,8%, Kalimantan Tengah itu ada 31,0%, Nusa Tenggara Timur ada
23,4% dan Sulawesi Tengah ada 23,3%. Itulah tadi presentasi kekuatan sinyal internet di provinsi maupun di Indonesia, di desa-desa di Indonesia. Maka dari itu mungkin adanya kebijakan dari pemerintah untuk menangani masalah ini, karena di zaman sekarang ini jaringan internet itu sangat diperlukan. Jika tidak ada dan sulitnya jaringan internet, salah satunya ialah pembelajaran akan tertinggal, dan dampak dari pembelajaran itu sendiri, siswa akan mengalami ketertinggalan dari sekolah-sekolah lain yang tinggalnya di perkotaan. Apalagi dengan adanya social distancing ini, maka jika tidak ada jaringan sinyal yang kuat, maka mungkin siswa itu akan tertinggal pembelajaran yang seharusnya mereka kerjakan, namun mereka tertinggal di hari ini, maka mereka mengerjakannya di hari esok, dan itu bisa berdampak pada nilai-nilai dan yang lainnya. Itu menyebabkan tugas-tugas dari siswa menumpuk, sehingga siswa itu merasa terbebani, dan mungkin bisa jadi dia akan mengalami stres. Di social distancing ini, kekuatan sinyal sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa. Ditambah dengan kurangnya respon siswa, membuat dan menjadikan proses pembelajaran semakin tidak efektif. Berdasarkan penelitian, dosen di Departemen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, beliau meneliti yaitu kurangnya respon dari terlihat pada jenjang sekolah menengah pertama, itu respon siswa hanya mencapai 753 orang. Pada sekolah menengah atas, siswa yang merespon hanya berjumlah 351 orang, dan perguruan tinggi hanya mencapai 299 orang. Hal tersebut menimbulkan dampak, diantaranya tidak efektifnya proses pembelajaran, adanya pengurangan penguasaan materi, berinteraksi sosial yang terbatas, dan banyak lagi yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita perlu adanya melakukan penanganan terhadap siswa, seperti pengurangan tugas yang terlalu banyak, atau mengganti tugas tersebut dengan diskusi antara guru dan siswa. Kemudian, kita harus membekali kepada siswa untuk mengenali emosi diri guna menjamin kesejahteraan psikologisnya selama pembelajaran jarak jauh. Program konseling teman sebaya atau peer counseling perlu dilakukan untuk membangun siswa yang membutuhkan, sehingga mereka dapat bersama-sama melewati stres atau beban yang mereka rasakan saat pembelajaran jarak jauh. Pemerintahan melakukan evaluasi dan survei ke lapangan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran dilakukan dengan efektif atau tidak. Dapat kita lihat pada gambar, terlihat jelas bahwa proses pembelajaran jarak jauh atau daring menjadikan proses pembelajaran tidak efektif. Pada gambar terdapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh PJJ dari rumah selama 3 bulan terakhir. Itu ada presentasinya, dan kemudian ada hal-hal yang paling dikhawatirkan jika sistem pembelajaran jarak jauh berlangsung lebih lama. Yang pertama yaitu tingkatan paling rendah, yaitu tidak jawab, ada 0,9%, kemudian tidak tahu ada 1,9%, ada 2,1 itu beban guru semakin berat, kemudian ada 3,4 itu tidak ada yang dikhawatirkan, 13,4% itu daerah yang tidak punya akses teknologi akan semakin tertinggal, kemudian ada 15,5 orang tua akan menjadi stres saat
mendampingi pembelajaran dan pengeluaran tua pun akan semakin membengkak. Kemudian 28,3% yaitu siswa merasa jenuh, malas, dan mengalami stres. Kemudian ada 34,5% itu kualitas pendidikan menurun. Jika dilihat itu menimbulkan ketidakefektifan pembelajaran, sehingga pembelajaran di Indonesia ini semakin tahun akan menurun jika proses pembelajaran jarak jauh semakin lama berlangsung dan diterapkan. Namun pemerintah tidak habis akal. Pemerintah melakukan strategi yang dilakukan untuk jarak jauh ini agar lebih efektif dan menyenangkan. Yang pertama yaitu memberi bantuan bagi yang daerahnya kesulitan belajar atau daring, itu mungkin dengan akses internet seperti wifi atau lain sebagainya. Kemudian memberi bantuan subsidi untuk mengakses internet. Nah, itu juga sudah banyak. Kemudian membuat kurikulum darurat pandemi. Kurikulum itu biasanya dilakukan oleh seperti dosen, guru, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kemampuan guru menggunakan teknologi. Seperti yang dari awalnya guru itu tidak tahu tentang teknologi menggunakan handphone atau komputer. Mungkin guru tersebut harus belajar semaksimal mungkin agar dapat mengaplikasikan handphone tersebut atau komputer tersebut sebaik mungkin. Memperbanyak platform sistem belajar yang mudah diakses, seperti jika tidak ada jaringan internet, mungkin menggunakan WhatsApp saja yang jaringan internetnya tidak harus kencang. Kemudian memetaan kebutuhan pendidikan berdasarkan karakteristik wilayah. Guru itu harus mengetahui apakah daerah ini sinyalnya kencang atau lancar tidak, seperti itu. Kemudian ketidaktahuan dan tidak ada jawaban. Harapan pada strategi yang dilakukan pembelajaran jarak jauh ini ialah agar sistem pembelajaran ke depan jika vaksin COVID belum ditemukan. Bisa diadakan dengan homeschooling, tatap muka itu mungkin hanya sebagian persen. Kemudian bisa melakukan metode-metode lain yang dapat mengefektifkan pembelajaran, jadi kita tidak ketertinggalan, apalagi yang tinggal di kota. Sehingga pemerintahan di beberapa daerah memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah. Namun harus melalui asesmen sesuai dengan arahan yang telah diberlakukan. Apabila persyaratan pembelajaran jarak jauh metode daring tidak terpenuhi, maka guru dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara luring. Misalnya menggunakan modul, buku, dan konten-konten yang dapat disiarkan di TVRI dan RRI. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP mengatakan pihaknya sedang mengembangkan standar pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah guna menjawab amanat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dan sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.